Presbiter bertugas mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GBI Bukit Sentul, Bogor. Pagi-pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap ngeri, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita, dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu. Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai, ada yang berkaitan dengan kesehatan, dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang, yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna. Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Mari ulang dan dengar kembali tentang Yesus. Dia telah mengalahkan maut sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Bacaan pada saat ini menunjukkan tindakan yang tepat. Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum yang tepat bagi kita umatnya untuk menyingkirkan rasa takut dalam hidup kita. Tuhan, silakan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Kolose 1 ayat 13 hingga ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Melimpah atasmu juga. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanmu, sebab besar kesalahan itu. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 12 hingga ayat 13 yang menyatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
dariku yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat, dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut kedatangan kasih-Nya. Kembali hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40 hingga ayat 43 yang menyatakan Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hari ini kami sebagai umat Kristiani merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan. Yesus mengalahkan maut, Yesus bangkit, dan kebangkitan memberikan kami semangat bahwa Engkau sungguh adalah Allah kami yang hidup, yang memberikan kami kelepasan dari setiap dosa dan melepaskan kami dari maut. Dan di hari kemenangan ini, hari kebangkitan kami Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu juga akan memberikan kami senantiasa sukacita, damai, sejahtera yang juga akan kami bagikan kepada setiap orang di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, di tengah putus harapan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan memberikan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu terkasih, salam damai sejahtera.
Hari ini kita bersama-sama seluruh umat Kristiani bersyukur bahwa hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah pada hari ini, hari Dominus, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan di mana hari kebangkitan yang kita rayakan hari ini menjadi sukacita bagi kita semua. Ketika kita melihat pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebuah peristiwa yang sangat amat tidak masuk akal. Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus, bahkan perempuan-perempuan, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat berat. Ia disalibkan dan ia sudah jelas-jelas meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Kalau hari ini diberitakan bahwa Yesus yang telah mati, yang telah menderita, kemudian bangkit kembali. Pasti ada begitu banyak hal yang terjadi, yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar bahwa orang yang telah mati, yang sudah kita saksikan dengan mata kepala sendiri telah menderita, tergantung di kayu salib, lalu kemudian jasadnya sudah dimakamkan, tapi tiba-tiba kita mendengar dia bangkit. Ketakutan, tidak percaya, itu yang juga dirasakan oleh para perempuan yang pagi-pagi benar mereka datang untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Menarik sekali Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa ketika Yesus telah mati pada hari Jumat, mengapa para perempuan ini tidak merempah-rempahi tubuh Yesus? Karena ketika Yesus mati pada pukul 3, lalu kemudian menjelang sore, Yusuf dari Arimatea meminta izin dari Pontius Pilatus untuk menurunkan tubuh Yesus dari salib. Lalu kemudian esok harinya adalah hari Sabat, dan di hari Sabat itu semua umat Yahudi tidak boleh melakukan apapun. Dan baru pada hari Minggu pagi-pagi itu, Maria datang bersama dengan perempuan yang lain, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, memberi rempah-rempah, dan kemudian mereka pergi ke kubur dan memperingati Yesus. Dalam perjalanan ketiga perempuan ini bercakap-cakap, kita punya maksud baik untuk meminyaki Yesus, untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Tapi siapakah di antara kita yang akan menggulingkan batu penutup kubur tersebut? Ada penghalang yang akan mereka hadapi untuk menyatakan cinta kasih mereka kepada Yesus yang sudah mati dalam kubur tersebut. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan? Bahwa batu penghalang yang mereka pikir akan sulit mereka temui Yesus, ternyata batu penghalang itu telah terbuka. Ada yang menggulingkannya, dan mereka melihat ada seorang muda yang duduk di dalam kubur tersebut. Ini merupakan satu mujizat bagi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Dan mereka apakah tidak mengingat perkataan Yesus sebelumnya bahwa anak manusia akan mati, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Dan ini ternyata sudah digenapi. Dan ini digenapi sehingga ketika mereka kemudian melihat kenyataan Yesus yang mereka akan datangi dengan sedih, tetapi kemudian mereka jadi terkejut bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus di ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kenapa nama Petrus disebut? Kita mengingat bagaimana Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang telah 3 kali menyangkal Yesus. Dan ketika Yesus bangkit, kemudian ada perintah bahwa Petrus akan dipakai dan ditunjuk oleh Allah
Yang pertama untuk mengabarkan berita kebangkitan ini kepada orang-orang yang lain setelah perempuan-perempuan tadi yang menyaksikan bahwa kubur Yesus telah kosong. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana Yesus yang telah mati memanggil Petrus, dan kemudian Petrus dipanggil untuk mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam video yang akan kita saksikan berikut ini. 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus disentuh oleh kasih Allah. Darah Yesus yang tertumpah lalu kemudian membangkitkan Petrus juga untuk memiliki semangat dalam mengabarkan Injil. Semangat kebangkitan Yesus
diberikan juga kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semangat untuk pergi menyampaikan kabar baik, semangat untuk pergi menyampaikan dan memberikan penghiburan kepada mereka yang saat ini sedang berduka cita. Semangat untuk pergi menyampaikan bahwa Yesus yang bangkit, Yesus telah menang dari kuasa maut. Yesus itulah yang juga kita akan beritakan kepada semua orang yang saat ini sedang mengalami kecemasan, ketakutan, dan berbagai macam perasaan yang berkecamuk akibat wabah penyakit yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia. Kebangkitan Yesus memberikan semangat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita semua dipanggil untuk menyampaikan kepada semua orang kabar sukacita dan kabar baik ini, bahwa Ia adalah Allah yang hidup, bahwa Ia adalah Allah yang bangkit, bahwa Ia adalah Allah yang akan membebaskan kita dari berbagai macam keterikatan yang ada dalam hidup di dalam dunia ini. Dalam video berikut ini pun juga kita akan melihat bahwa manusia yang kalau sampai hari ini mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan mengaku bahwa Yesus telah bangkit, tapi hidupnya masih terikat dengan berbagai macam dosa. Bapak Ibu terkasih, perjuangan kita untuk lepas dari segala dosa tidak sendirian. Kuasa Yesus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya akan melepaskan kita dari berbagai macam pergumulan dosa yang kita alami, yang melepaskan kita dari iri, yang melepaskan kita dari dengki, yang melepaskan kita dari kebencian, yang melepaskan kita dan membebaskan kita dari ketakutan, yang melepaskan kita dari berbagai macam yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Yesus. Lihat Bapak Ibu terkasih, batu penghalang sudah digeser dan sudah dibuka, sehingga perempuan-perempuan tadi yang akan datang menempahi tubuh Yesus, akhirnya mereka bisa melihat kubur telah kosong. Penghalang apa yang ada dalam diri Bapak Ibu untuk tidak bisa mencintai Yesus dengan sungguh? Penghalang apa yang Bapak Ibu miliki sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengasihi sesama dengan tulus? Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan batu penghalang itu sudah digulingkan, sudah dilepaskan dari kita. Karena itu batu penghalang itu tidak baik kalau kita masih jadikan sebagai pembatas untuk kita menerima cinta kasih Allah, dan batu penghalang itu tidak bisa lagi menghalangi kita untuk menyatakan cinta kasih pada sesama. Hari kebangkitan Yesus mengutus kita semuanya untuk bebas, sungguh-sungguh bebas dari rasa kecemasan, bebas untuk mencintai dan mengasihi sesama. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu. Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir pada waktu lalu, dan hari ini, Hari Paskah, kita rayakan bahwa Yesus pun telah bangkit dan membebaskan kita dari segala dosa, membebaskan kita dari berbagai macam perbudakan-perbudakan yang masih ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat Paskah Bapak Ibu terkasih. Bangkit dan tetaplah semangat di dalam menggapai hari-hari ke depan, meskipun ada ketakutan dan kecemasan. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi, kasih-Nya memberkati kita semuanya. Tuhan lepaskan kita dari semua berbagai macam penyakit yang akan menimpa kita. Tuhan memberkati. Amin.
sangat berat di hidupku. Aku berat bersama Yesus dan kemuliaan dari diriku berkat. Jemaat terkasih, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasmi dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa syafaat. Di hari kemenangan, Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Inilah yang menjadi keyakinan iman kami, bahwa kami punya Allah Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami semuanya. Dan kami berbicara kepada Allah yang hidup, dan kami sedang bercakap-cakap dengan Allah Sang Juru Selamat kami. Dengarkanlah ya Allah seruan dari umat-Mu di Jemaat GBI Bukit Sentul Bogor. Kami sehati bersyukur bahwa kami telah diselamatkan oleh Engkau. Kami sehati bersyukur dengan penuh sukacita, bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, bersama-sama merayakan Paskah, bahwa Engkau adalah Allah kami yang telah mempersembahkan tubuh-Mu di kayu salib, menebus dosa kami semua, sehingga kami punya harapan yang pasti bahwa kami benar menyembah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan doa kami, dan Allah juga yang menjawab doa kami. Engkau adalah Allah yang akan mendengarkan setiap juga doa pribadi dari tiap-tiap keluarga yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami semua sehati ya Allah berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkanlah kami ya Allah, lepaskanlah kami dan bebaskan kami dari wabah penyakit COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, bahkan juga seluruh kehidupan bangsa dan negara ini. Wabah penyakit COVID-19 ini Tuhan membuat banyak anak-anak Tuhan, membuat kami juga semuanya yang tidak memandang status sosial, agama, suku, mengalami ketakutan dan dapat juga menimpa kami semuanya. Karena itu kami sehati berseru dari rumah tangga kami masing-masing, dari tempat tinggal kami masing-masing. Kami sehati berdoa bersama suami, bersama istri, anak-anak terkasih, bahkan keluarga kami yang jauh di tempat lain. Tuhan, biarlah badai ini berlalu. Tolong ya Tuhan, kirim obat agar semua orang yang sedang sakit pun mendapatkan pemulihan dan kesehatan. Kirimlah ya Allah belas kasihan-Mu kepada kami semuanya yang kami percaya akan Tuhan nyatakan
yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan lakukan. Sama seperti Engkau telah membebaskan kami dan telah membuktikan cinta kasih-Mu, kami juga percaya bahwa Engkau juga akan menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami semua umat manusia, bahwa Engkau adalah Allah lebih besar dari segala sakit penyakit yang dialami oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Saat ini ketika kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami agar terlepas dan bebas dari wabah penyakit COVID-19, kami juga berdoa agar Engkau adalah Allah yang juga akan tetap menuntun dengan hikmat bagi para pemimpin negara kami. Kami mohon Tuhan sertai mereka, kami mohon Tuhan berikan hikmat, kami mohon mereka juga dapat memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat menolong juga setiap orang dalam menghadapi wabah penyakit ini. Tuhan Yesus yang baik berkati dari para pemimpin yang ada di tingkat pemerintah di pusat bahkan juga yang ada di daerah-daerah. Tuhan tolong semuanya dapat selalu diberikan hikmat untuk mampu berkata dan untuk menenangkan semua kami yang ada di Indonesia ini. Ya Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati rumah sakit yang saat ini sedang merawat saudara-saudara kekasih kami yang menjadi pasien di tempat rumah sakit mereka. Para dokter, tim medis yang bekerja dengan sungguh-sungguh, kami mohon Tuhan juga selamatkan, beri kekuatan dan berikan juga mereka kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah pelayanan dan pengabdian mereka yang sungguh-sungguh yang saat ini sedang mereka lakukan. Lindungi mereka juga ya Allah, supaya mereka juga dapat terlindungi dari wabah penyakit ini. Saat ini juga kami berdoa secara khusus bagi gereja GBI Bukit Sentul. Kepadamu kami memohon agar program kerja yang sedang disusun diberikan pertolongan dari kuasa dan kasih-Mu, agar program ini pun akan dapat selesai dan juga kami dapat kembali melaksanakan semua kegiatan di gereja untuk hormat kepada nama Tuhan dan menjadi saksi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kami. Kami menyerahkan setiap orang yang telah Tuhan panggil, unit misioner, para pelayan PA, para pelayan PT, gerakan pemuda, pengurus PKB, PKB dan PKI, bahkan presbiter, diaken, penentua. Kami berdoa untuk komisi BPPJ, kami berdoa untuk panitia-panitia, dan juga kami tertinggal untuk panitia pengadaan sarana ibadah. Jadilah kehendak-Mu ya Allah kami yang hidup, agar jemaat GBI Bukit Sentul Bogor di tengah-tengah upaya untuk gala dinner, pada akhirnya kami pun dapat memiliki rumah ibadah milik sendiri. Inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami ya Allah, ketika kami juga sehati berdoa untuk setiap keluarga yang ada di sektor 1 hingga sektor 3. Kami serahkan keluarga Feli Hutauru, keluarga Arnold Ferdinandus, keluarga di sektor 2, keluarga Lumi Kewas maupun keluarga Mayombo Sopua. Kami serahkan keluarga yang ada di sektor 3, keluarga Malopua Lewisa dan keluarga Jimmy M. Sumanto. Kasih setia-Mu ya Allah akan juga memberkati hidup dalam pekerjaan, dalam keluarga dan semua aktivitas yang mereka lakukan. Bahkan keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan, namun mereka juga sedang bergumul sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan juga hadir bersama dengan mereka. Tuhan sembuhkan, bahwa mereka pulang kembali ya Allah, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga, bebas dari sakit penyakit, mereka kuat, mereka disertai oleh Tuhan. Kami teringat untuk setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan di rumah masing-masing, bahkan juga yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Bisi Siahrenia, Oma Konstan Korputi, Oma Helena Patiwa, Oma Panggi. Kami menyerahkan Opa Hans Lantang, Ibu Telma Laluyan Palembang, Bapak Pusat, Winanda Putra, Bapak Yohanes Mas Paidela. Kami menyerahkan setiap kehidupan dari jemaat-Mu yang sedang sakit ini. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami dari Ibu Anis Marpaung dan juga keluarga kekasih kami. Kami teringat untuk Nancy, Neng,
Nainggolan. Ya Allah kami yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami percaya bahwa Engkau mengenal oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudara kasih kami, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan nama mereka. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, sehingga kekasih-kekasih kami ini akan diberikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan juga akan menyembuhkan kepada keluarga-keluarga kasih kami yang khususnya saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dan juga untuk saudari Nancy Nainggolan, dan juga untuk Opung Bunga, dan untuk Opa Hans Lantan. Terima kasih ya Allah, kami percaya Tuhan akan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan menyembuhkan. Saat ini kami teringat untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur mereka akan merayakan hari ulang tahun. Biarlah syukur ini akan menjadikan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Yohana Elizabeth. Kami bersyukur bersama Saudara Daniel Latumahina, anak Raiden Juan Siregar. Dan kami bersyukur bersama anak putri dan juga Ibu Seri Marisan. Kami bersyukur bersama Ibu Ruth Naomi Lewensa dan Bapak Mario Raja Siraan. Kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa mereka yang berulang tahun ini akan diberikan kesehatan dan panjang umur. Tuhan memberkati pertambahan usia dari Bapak Ibu anak-anak kekasih kami ini. Terima kasih kami naikkan syukur di hari Paskah ini para presbiter yang melayani Tuhan, diaken, penatua, organis, pemandu lagu, multimedia, bahkan bersama-sama dengan karyawan gereja, dan kesetiaan dan kesungguhan mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati, jadilah mereka dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak, cucu, Tuhan memberkati semua hal yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hidup, Engkau yang telah bangkit, Engkau juga yang akan menjaga mereka semuanya. Inilah syukur kami ya Allah untuk hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan di rumah-rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur dan kami akan tetap semangat dan kami akan tetap bangkit seperti Engkau yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kami pun akan bangkit melawan berbagai macam penyakit sehingga kuasa Tuhan akan nyata dan kehidupan baik pribadi maupun keluarga di tengah-tengah jemaat GBI Bukit Sentul Bogor. Terima kasih Bapak Saudara, dengarkanlah semua doa yang masing-masing disampaikan oleh keluarga umatmu ini. Engkau mendengar ya Allah bahwa di tiap rumah tangga saat ini sedang berseru kepadamu, di tiap-tiap keluarga mereka sedang memohon kepadamu, dan di tiap-tiap rumah tangga saat ini sedang berseru kepadamu. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit. Lindungilah, dengarkanlah, peliharalah, dan mampukan kami semua untuk tetap berjuang melawan berbagai macam sakit penyakit dan juga berbagai macam pergumulan tantangan hidup dunia ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang
kidung yang merdu di hatiku. Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu. Jangan kejar dunia. Yesus, nama Yesus, Benar dan merdu. memberikan hidup. Yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menghentikannya. Jadi hidung yang merdu. Memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Kehadiran dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu agar dunia dan mengaku sumber hidup Engkau-lah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur
kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu ya Kristus telah mendamaikan. Kasih-Mu yang ajaib mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan senang, kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja-Mu menjadi berkat. Yesus Sang Kehidupan, Engkaulah kebangkitan. Buatlah kami melawan ketakutan dengan keberanian hidup di dalam Kristus. Sambutlah syukur dan dalam nama Yesus kemuliaan hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat Paskah teman-teman dan kakak layan PA. Tuhan Yesus memberkati. Yang kenceng. Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. cuy cuy dudang dang, shalalala. Cuy dudang dang, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Isong alam kumoan Tuhan, aku ini holuku naso taloknya. Sadia mah argana Tuhan, walau saya lumas dari gambasan. Jaloma Tuhan, salah sarohan. Jaloma Tuhan, salah sarohan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bapakku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tobat menusuki lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, buat semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tobat menusuki lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, lunas semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in today, come into my heart, Lord Jesus. Linknya gak usah. Ku datang dan mengetok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar, dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi, di pintumu ku datang dan mengetok. Tok-tok, Di pintumu ku datang dan mengetok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar, dan membuka pintumu, ku masuklah. ku datang dan mengetok Tok ya. pintuku. Ku datang dan mengetok-tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar, dan membuka Buka pintu.
lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dihapuskan, dosa dihapuskan. Selamat Hari Paskah. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang pun ciptaannya. Ya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya. Yesus disalibkan untuk cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan untuk cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan untuk cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan untuk cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorgaku terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat Paskah. Yesus besar. Dimuat dengan bakteri baik dan susu segar. The Secret to Living Younger.
Warta baca. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GBIB Bukit Sentul www.gbibukitsentul.org sebagai informasi aduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut warta yang menjadi perhatian khusus. Yang pertama, ajakan untuk doa bersama. Kami mengajak seluruh warga GBIB untuk menyatu hati bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama warga GBIB di rumah masing-masing setiap jam 12 siang dan 21 malam. Hendaknya hal ini dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap mereka yang sedang berjuang dalam sakitnya, sedang menjalani masa isolasi dan pemulihan, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tim medis, petugas-petugas terkait yang penuh pengorbanan, para relawan, pekerja sosial, juga bagi pemerintah, TNI, Polri, dan bagi seluruh anak bangsa serta masyarakat di dunia. Yang kedua, persembahan sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka Majelis Jemaat GBIB Bukit Sentul Bogor mengajak warga jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rekening bank yang terdapat dalam warga jemaat, baik untuk persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan syukur, aksi 2000 maupun PPSI dan penyetoran iuran KDPK. Informasi kegiatan dan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GBIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, karya kebangkitan Tuhan Yesus memanggil kita untuk percaya dan menjadi pengikutnya yang sungguh-sungguh. Kita akan lihat video singkat berikut ini.
Mari jemaat terkasih, silakan berdiri. Saat kita sedang memikul salib, kita tidak sendiri. Pergi dan percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar suaranya dan teruslah berjalan bersama Sang Juru Selamat yang tidak akan meninggalkan saudara selama-lamanya. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih atas pilihan dan firman Tuhan dalam ibadah kami pada waktu ini pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah menyebutkan oleh hamba-Mu, kami pakai dan kami renungkan di dalam perjalanan kehidupan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.